Kenapa pusing tidak dapat jalan keluar? Agar Bapak Ibu beriman kepada yang gaib, biar jadi bertakwa. Makanya Allah mintanya, udahlah kalau kamu nggak tahu, kamu yakin aja ya. Kan gitu kan? Urusan yang kamu tidak tahu nanti Allah yang kasih tahu lewat petunjuknya. Cuma karena ibu sok tahu, akhirnya bypass, ingin langsung ini insan tanpa lewat Allah kan? Ya kata Allah nggak bisa lah. Paham Bapak Ibu sekalian ini? Ya. Jadi kita disuruh ikhtiar itu berarti untuk merubah masalahnya atau merubah diri kitanya. Makanya di workshop pertama kita harus belajar iman, sabar, sholat. Bukan untuk menyelesaikan, untuk merubah diri kita agar Allah layak nolong masalah kita. Kan begitu sebenarnya. Saya mau nanya nih, lebih gampang merubah diri sendiri atau merubah keadaan? Nah kenyataannya itu selama ini merubah keadaan atau merubah diri sendiri? Nah kenapa begitu? Kreatifnya terlalu tinggi. Nah makanya pusing karena nggak sama dengan Al-Quran. Allah nyuruh kita merubah diri sendiri, Bapak Ibu ingin merubah keadaan. Halo, Ibu? Iya. Kemarin waktu saya workshop di Semarang, workshop pertama hari Sabtu, workshop keduanya hari Minggu. Pas workshop pertama itu ada seorang ibu-ibu, ya. Dia kaget, lalu dia pas pulang benar-benar praktek. Besoknya suami anak mertuanya datang. Terus saya tanya, Dok, kok ibu jadi bawa banyak? Ya itu Ustaz saya juga bingung. Kok bingung? Saya tuh nggak pernah ngajak suami mertua saya. Cuman suami saya pas malamnya kaget, kok kamu berubah? Ngaji di mana? Ternyata setelah saya rubah diri saya, menerima keadaan bahwa suami saya galak dan lain-lain, suaminya langsung berubah, akhirnya besoknya ikut ngaji. Begitu mudahnya Allah buat gitu, padahal bertahun-tahun selalu ribut. Berarti kan rumusnya benar kan? Ketika kita merubah diri kita, maka keadaan akan berubah. Simpel gini. Coba saya mau nanya ya. Saya akan masukkan logika yang paling gampang. Suami galak secara umum masalah bukan? Secara umum. Suami galak secara umum masalah bukan? Kalau bisa menerima? Halo? Berarti yang masalah itu suami galaknya atau karena kita tidak bisa menerima? Ngapain kita rubah suaminya? Rubah diri kita supaya bisa menerima kenyataan itu. Akhirnya setelah Bapak Ibu bisa menerima, Allah rubah keadaannya. Kenapa Bapak Ibu ingin rubah suaminya? Makanya ujungnya berantem kan? Ayo benar nggak? Berantemnya suami merasa benar, ibu merasa benar, betul? Kalau benar ketemu benar, rukun atau berantem? Kalau benar ketemu benar? Nggak benar ketemu benar? Hah? Lo benar ketemu benar, berantem nggak? Air ketemu air, nyampur atau berantem? Nyampur, berarti benar ketemu benar, berantem nggak harusnya? Lah kan benar ketemu benar. Nah sekarang ini kalau merasa benar dengan merasa benar, nah berarti yang salah yang mana? Merasanya itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, hidup itu sederhana, tidak harus pusing-pusing. Pokoknya rubah diri sendiri. Lalu Allah melihat sikap kita saat diuji nanti, layak atau tidak ditolong. Ketika menurut Allah Bapak Ibu pasti tolong, ya ditolong, masalah selesai. Kan besar, kan buat Allah nggak ada besar dan kecil. Besar kan dari sudut pandang Bapak dan Ibu. Dari sudut pandang Allah kan ada yang besar, benar? Dan itu kenapa nggak pakai kemampuan Allah saja? Coba saya mau nanya, berarti yang menyelesaikan masalah nanti siapa? Nanti Bapak Ibu pusingnya di mana? Oh tetap Allah yang menyelesaikan. Ayo. Kita terlalu lebay ya. Kan ini aneh ini pemikiran kita. Loh Bapak Ibu pusing itu memang Bapak Ibu yang menyelesaikan kan bukan kan? Ini saya buka ya surat 3 ayat 109. Sampai Allah tegas di situ. Surat 3 Al-Imran ayat 109. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus? Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Apa maksudnya Bu? Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan Bapak? Berarti semua masalah yang Bapak Ibu pusingkan, yang selama ini dipusingkan, akan kembali lagi kepada Allah kan? Nah kalau akan kembali kepada Allah terus ibu kenapa? Ikut-ikut pusing. Partisipasi. Kan segala urusan akan kembali kepada Allah. Yang ibu pusingkan selama ini, itu
Itu balik lagi kepada Allah, nanti Allah yang menyelesaikan. Lah kenapa ibu ikut-ikutan? Pusing. Tugas kita tuh menjalani, menjadi takwa. Udah selesai. Tuh. Jadi selama ini ibu sadar, merasa benar atau benar selama ini? Berarti mati? Menyesal. Ayolah Bu, kita sudah tua semua. Kalau ibu tetap nggak paham dengan yang begini, ini kan bahaya nanti. Sudah ngaji sana sini, tapi tetap pusing, kan ini nggak nyambung ya. Paham Bapak ini? Jadi yang pertama yang Allah tuntut ketika kita ingin bertakwa apa Bapak Ibu? Beriman kepada yang yakin terhadap sesuatu meskipun kita tidak tahu. Benar, yakin? Contoh, ibu yakin ya kalau ikhlas, pahala ibu akan dikali lipatkan atau ibu akan diberikan pahala oleh Allah. Kalau ibu ikhlas, ikhlas itu apa? Pelajaran nomor pertama. Ikhlas itu apa? Tanpa pamrih. Berarti perlu berpikir hasilnya. Betul. Saya ngasih uang ke orang yang kesusahan. Pas dikasih, orang itu malah ngomongin saya dan tidak berterima kasih. Saya ruginya. Kenapa? Nah, karena Allah tetap akan ganti dan lebih besar. Berarti perlu pusing nggak sama orang itu? Ngapain? Kalau ibu pusing, pahala ibu cancel. Tahu? Oh, nggak boleh pusing. Nah, sudah kalau gitu. Mari ngobrol haji plus oleh. Udah tenang. Oh iya. Lo kan jadi plong-plong saja kan nantinya kan? Benar nggak? Ketika ibu tetap plong, nggak apa-apa, saya nggak rugi, terserah. Allah menilai saya kan. Ibu plong hatinya, saya saran ibu doa langsung. Kenapa? Saya suruh doa. Nah itu masuknya. Jadi terima kasih nggak kepada orang itu kalau betul. Jadi jengkel atau terima kasih harusnya? Terima kasih. Walik kabeh. Kenapa jadi emosi? Emosi itu biar ibu nanti nggak dapat pahala ikhlas rugi 2 kali. Udah ngasih duit, pahala juga nggak dapat. Nah ngapain? Mending nggak usah dikasih. Halo? Nah, baru ngerti nih kayaknya. Harusnya ibu terima kasih karena ada orang itu doa ibu langsung dikabulkan. Nah, ngerti Bapak Ibu? Ibu bayangkan kan? Saya harus 4 tahap untuk merubah pola berpikir ibu. 4 workshop ini kan cuma merubah. Nanti kan pendalamannya beda lagi. Di Bandung udah mulai beberapa kali pendalaman. Udah, kemana nanti ilmunya banyak sekali. Karena Al-Quran itu luas itu. Jadi nggak diulang-ulang ya ilmunya ya. Datang lagi ngulang. Ya ngapain masalahnya meningkat kok ilmunya diulang-ulang? Masalah meningkat tuh ilmunya harus meningkat. Paham Bapak Ibu? Jadi terima kasih nggak sama orang yang meninggalkan itu? Terima kasih, tinggal doa. Mintanya jangan nanggung-nanggung, bahagia dunia dan akhirat. Udah gratis. Jadi kalau ibu dizolimi, itu sebenarnya Allah tuh lagi nyambung sama bapak dan ibu. Kan lagi nyambung. Loh, semua kejadian atas izin Allah nggak? Berarti pas Allah ngasih kejadian, itu lewat izinnya nggak? Berarti saat teguran itu kan ibu lagi nyambung sama Allah. Kenapa jadi marah? Berarti ibu nggak mau nyambung sama Allah. Selama ini pas ada kejadian begitu, ibu marah atau langsung terima kasih Allah? Bapak Ibu, sayang orang di luar sana tuh nggak paham soalnya. Makanya harus mengenal Allah tuh gitu. Bagaimana ibu bisa mengenal Allah kalau begitu? Kenapa kita harus mengenal Allah coba? Saya mau nanya. Tuhannya Allah. Tuhan Allah betul ya. Nah itu maksud saya, jawabannya spontan aja meskipun salah, tapi cepat. Ya. Daripada salah lama. Ya. Baik, kalau saya mau ngabdi sama orang, misalnya saya mau ngabdi ke Bu DP, kalau saya nggak kenal Bu DP, bisa nggak saya salah ngabdi? Malah kepada Ani, bisa nggak? Kan saya nggak kenal, ngerti nggak nih? Jadi kalau saya ingin ngabdi kepada Allah, berarti saya harus tahu Allah dulu dong, harus kenal, benar nggak? Dan kita selama ini suruh ngabdi, lah kalau nggak kenal kayak tadi saya bilang, Allah nyuruh bertakwa, ibu malah cari solusi, kan itu nggak kenal. Ayo, Allah ngasih masalah nyuruh bertakwa, ibu dikasih masalah malah cari solusi. Berarti selama ini kenal nggak sama Allah? Nggak nyambung. Bapak Ibu tuh nggak nyambung selama ini. Nanti saya jelaskan kenapa Allah ngasih masalah. Itu panjang. Sampai di berapa ini? 10 menit?
Enggak, bukan sampai ini waktunya sampai jam berapa? 5. Ah, cukup lah kalau gitu. Saya jelaskan detail lagi. Kan? Jangan. Nggak, waktunya cukup lah. Maksud saya harus jelasin detail ini. Kalau nggak nanti salah terus itu. Jadi kalau orang yang kenal Allah, Bu, apapun yang Allah kasih, dia tuh pasti tidak berpikir kepada masalahnya. Kamu bisa jelasin? Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Jadi apa? Bertakwa itu satu poin yang perlu dipuji. Beriman kepada yang gaib, meyakini sesuatu meskipun kita tidak tahu. Awas ya, kata kuncinya ya. Coba, meyakini sesuatu meskipun kita tidak tahu. Kenapa kita harus meyakini terhadap yang tidak tahu? Bukan yang kita tahu. Ayo. Karena Allah mengetahui yang gaib. Nah, kenapa? Ini As-Sajdah ayat 5 itu. ya, saya tulisan ya. Sebentar. Nah, ini aja lah. Misalnya ibu nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu. Di dalam saku ini, ya, di dalam saku ini saya bilang, ibu percaya nggak di dalam saku ini ada spidol? Kalau ibu nggak tahu, boleh nggak saya bertanya gitu? Ibu misalnya nggak tahu nih di dalam saku ini ya, saya bilang ibu percaya nggak di dalam saku ini tuh ada spidol? Pertanyaan saya percaya atau tidak? Kenapa? Saya bilang pertanyaan saya percaya atau tidak? Kenapa? Ngerti nggak mau saya? Saya bilang, ibu percaya nggak di dalam saku ini ada spidol? Kenapa saya lempar pertanyaan itu? Nggak percaya. Karena kan ibu nggak tahu. Iya. Ngerti nggak? Makanya saya lempar pertanyaannya, Bu, percaya nggak di dalam saku ini ada spidol? Saya. Nggak Ketika percaya. saya melempar itu, kan jawaban ibu bisa percaya atau tidak kan? Karena ibu pun tidak tahu, betul? Nah, terus saya buka nih. Nih, ternyata ada ya. Nah, setelah ibu tahu, saya masukin lagi. Terus saya nanya lagi, Bu, percaya nggak di dalam saku ini ada spidol? Konyol nggak pertanyaan itu? Kenapa? Sudah tahu. Kalau sudah tahu, nggak usah pakai percaya, Bu. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Ngerti nggak? Karena Bapak Ibu belum tahu, makanya pertanyaannya percaya atau tidak. Tapi kalau ibu sudah tahu, saya nggak mungkin kasih pertanyaan lagi percaya atau tidak, karena sudah tahu. Ngerti nggak ini? Allah nyuruh kamu beriman ya kepada yang kamu belum tahu, betul? Kepada yang gaib. Berarti ketika ibu punya masalah, disuruh percaya nggak, pasti akan ada solusinya. Kalau sudah dapat solusinya, perlu percaya lagi nggak? Nggak perlu, itu namanya pembuktian, bukan lagi keimanan. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Ngerti nggak sebentar logikanya? Jadi ketika kita disuruh beriman itu, pasti kita harus dipaksa Allah meyakini sesuatu yang tidak tahu. Contoh kiamat, kita sudah tahu atau tidak? Enggak. Tapi kita percaya nggak? Nah itu, kalau sudah tahu kiamat, nggak akan ada pertanyaan percaya atau tidak lagi, gitu loh Bu. Setiap masalah, yakin nggak ada jalan keluarnya? Kan belum tahu ibu dapat jalan keluar atau tidak. Tapi yakin atau tidak yakin, ngerti Bu? Tapi pas nanti dapat jalan keluarnya, perlu percaya lagi nggak? Nggak usah, itu namanya pembuktian. Mengerti? Jadi iman itu dipakai oleh Allah untuk meyakini sesuatu yang kita memang belum tahu. Tapi Bapak Ibu percaya nggak kalau Allah berjanji? Benar? Oke, kalau gitu saya mau nanya, untuk apa Allah menciptakan iman? Bingung lagi kan? Ini jangan pura-pura aja, coba jawab. Untuk apa Allah menciptakan iman? Iya, maksudnya ya, hal yang dasar dulu. Saya mau bicara iman dulu sebentar ya. Karena kan beriman kepada yang gaib, meyakini sesuatu yang kita tidak tahu. Berarti harus pakai iman. Pertanyaan saya, untuk apa Allah menciptakan iman? Iya, iman itu sama dengan yakin, iman yakin. Untuk mengetahui satu dengan yang lain, yang yakin yang mana? Bisa nggak kita tahu iman seseorang? Ayo. Ada manfaat atau tidak? Bisa, tapi bukan itu. Coba. Halo? Ayo, yang bisa jawab dapat pulsa dari saya. Nah, Untuk
Ini dasar-dasar yang Nabi harus kuasai. Untuk apa sih Allah menciptakan iman? Agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kita tidak boleh berputus asa, Bapak Ibu? 15 ayat 56. Ini bahaya soalnya. Surat 15 ayat 56. Silakan. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Ayo. Ngeri kan? Kalau Bapak Ibu sampai berputus asa dari rahmat Allah, maka termasuk orang yang apa? Sesat. Aduh, kok masalah saya nggak selesai-selesai. Sesat. Kok kayaknya nggak akan ada jalan keluar. Sesat. Hati-hati. Makanya fungsinya Allah memberikan iman kepada kita, sekecil apapun kesempatan, ya, serumit apapun masalah Bapak Ibu dipaksa Allah tetap meyakini bahwa pasti akan ada jalan keluar. Hati-hati. Makanya orang-orang beriman itu selalu optimis dan tetap yakin di dalam menjalani kehidupan. Jadi untuk apa Allah menciptakan iman? Tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena ketika berputus asa termasuk orang-orang yang apa? Sesat. Sesat itu masuk surga atau neraka? Nah, Bapak Ibu mau nggak? Ya udah jangan kalau gitu. Ada pertanyaan nggak? Poin ini. Jadi beriman kepada yang baik itu saya akan kupas biar Bapak Ibu familiar ya. Nanti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nggak tahu, Bapak Ibu itu masih mikir atau yakin saja? Yakin saja. Udah jalan aja. Saya nggak tahu, tapi saya yakin Allah pasti menolong saya. Itu maksudnya. Itu cirinya orang beriman. Makanya orang beriman pas menjalani hidup bahagia atau enggak? 13 ayat 29. Silakan. 13 ayat 29. Benar nggak orang beriman itu dalam menjalani hidup itu bahagia? Jadi yakin. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, setuju nih? Ya. Jadi ternyata Allah menciptakan iman di dalam diri kita tuh fungsinya banyak. Salah satunya meyakini meskipun kita tidak tahu, tapi kita tahu janji Allah itu benar dan pasti setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya. Loh, kalau Bapak Ibu yakin setiap masalah akan ada jalan keluarnya, masih perlu khawatir nggak? Berarti khawatir itu salah atau manusiawi? Awas, nggak usah kata-kata manusiawi itu. Salah. Nggak ada manusiawi itu. Kalau itu fungsi Al-Quran apa? Merubah mindset, merubah keimanan orang itu dengan Al-Quran. Ngerti Bapak Ibu ini? Jadi setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya, yakin? Sudah selesai, nggak usah pakai koma. Karena nanti Allah akan buktikan. Kenapa saya harus tekan begini? Karena Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Hati-hati. Ketika ibu dari awal sudah bingung, itu yang terjadi. Bingung itu kan seakan-akan nggak ada Allah. Padahal Allah pasti mengawasi kita nggak? Pasti. Surat An-Nisa ayat 1, surat 4, bawahnya aja mas. Surat 4 ayat 1, kan panjang. Saya ambil bawahnya. Apa kata Allah? Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan periharalah hubungan kekeluargaan. Terus? Bawahnya aja. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Apa maksudnya Allah menjaga dan mengawasi itu apa? Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Apa maksudnya? Menjaga mengawasi itu apa, Bu? Ibu kalau punya bayi dijaga diawasi nggak? Biar apa? Biar aman. Biar aman. Kalau ibu merasa diawasi dan dijaga oleh Allah, hidupnya atau aman atau khawatir? Berarti khawatir boleh nggak? Sampai ruksuk emas masih boleh, tapi nanti setelah itu jangan. Rugi. Karena nggak ada manfaatnya khawatir. Berarti kalau ibu khawatir tidak merasa dijaga dan diawasi Allah. Padahal Allah sudah janji menjaga dan mengawasi. Berarti seberat apapun masalah Bapak Ibu dijaga oleh Allah. Insya Allah kalau ibu tetap yakin sama Allah. Khawatir itu manusiawi atau salah? Salah. Tapi jangan diomongin yang belum maksud ya, Bu ya. Ini buat yang maksud aja. Ngerti ya? Kenapa sih sekarang kamu tangkap? Oh enggak, saya yakin. Sudah tahu jalan keluarnya belum? Tapi saya yakin Allah pasti memberikan jalan
Itu maksudnya beriman tuh. Coba saya mau nanya, ibu tuh sebenarnya beriman tuh dari kecil atau sudah sebesar ini? Hah? Ya saya mau nanya, ibu tuh sebenarnya beriman tuh dari kecil tuh sudah beriman atau karena sudah segede gini? Beriman dari kecil tapi mantapnya sekarang sih. Oke, mari kita lihat. Takutnya ada alasan, benar ini pasti akan beralasan. 7.172, apakah kita itu dari kecil? Bahkan sebelum kita lahir pun kita sudah beriman atau tidak? 7.172 7.172 Harap-harap Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka. terus Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka ruh. yang berbeda. Berarti sebelum kita jadi manusia atau masih jadi ruh? Berarti sebelum kita lahir kita beriman nggak sama Allah? Ya terus Mas Yoran? Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Terus Kami bersaksi, kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. ayo, nanti akan ada alasan nggak manusia tuh? Loh, kan saya baru tahu sekarang. Ayo, siapa yang bilang baru tahu sekarang? Allah juga itu. Kamu jangan pura-pura. Dari rumah aja kamu udah perjanjian aja. Gitu kan? Berarti kita tuh beriman tuh sebenarnya dari kecil atau udah segede gini? Dari masih rumah aja kita udah beriman sama Allah kok. Bingung kan mulai sama Allah ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa dicegat Allah tawa ya tanya. Paham? Jadi yang pertama apa? Beriman kepada yang gaib. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Kita masuk nanti melaksanakan sholat. Udah break? Oh break dulu. Jam 10. Jam 10 ya? Oke, jam 10 aja breaknya ya. Baik, yang kedua apa? Melaksanakan sholat. Baik, saya mau kupas ya.